Yang kedua, apa yang bisa menghalangi cahaya iman, cahaya Islam tertancap atau tertanam di dalam cermin hati kita? Yang keduanya adalah intiba'u wujudiha min haitsul jamal wal ihtisan. Melihat makhluk, melihat dunia, dan kita terpesona dengan keindahan dan kecantikannya. Kita masih menganggap bahwa dunia itu indah. Kita masih menganggap bahwa makhluk itu indah, bahwa segala sesuatu selain Allah itu indah. Maka kalau kita membiasakan diri beranggapan bahwa sesuatu yang selain Allah, tegas nama makhluk, itu ada indah dan cantiknya, maka hati kita lambat laun akan cinta dengan hal tersebut. Kalau sudah cinta dengan hal tersebut, maka jatuh dalam dauhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya wa karohiyatul maut. Akan cinta terhadap makhluk, akan cinta kepada dunia. Kalau kita sudah memandang selain Allah itu indah. Apa sih gambarannya? Oke, gini aja Pak. Saya kan udah berikan beberapa contoh Pak. Keinginan kita itu pasti sehat ya Pak. Keinginan siapapun pasti sehat. Kalau dikasih sakit pasti berdoanya, ya Allah berikan saya kesehatan. Padahal di dalam sakitnya ada kiparat dosa. Kalau nggak punya dosa, dinaikkan derajat ku Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nanya deh, mending sakit, mending sehat. Ya karena kita memang sudah melihat bahwa sehat itu kan nikmat, bahwa sehat itu indah, bahwa sehat itu lebih baik daripada sakit. Pasti kita lebih mengutamakan sehat daripada sakit. Padahal kan saya udah pernah cerita Pak, ada sahabat yang lagi punya sakit ambeien bawasir. Kemudian dia minta doa Kanjeng Rasul, ya Rasulullah doakan saya supaya sehat. Tapi dia tuh dikasap ku Allah Subhanahu Wa Taala, dikasap tuh dibuka mata batinnya oleh Allah, dibuka mata basirohnya oleh Allah, sehingga melihat ketika mau tidur melihat ngariung malaikat di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Bacain istighfar untuk dia. Keesokan harinya doa Rasul abongge langsung diijabah, barang bentak malaikat tos teu aya. Nah, Kanjeng Rasul, ya Rasulullah eta malaikat ka mana? Kamari wengi aya keneh di bumi. Ih, kapan sakitnya tos teu aya? Dan malaikat ayat teh sababiah sakit dan kamu sabar menanggungnya. Ya tuh hari kitu mah Rasul hampunten pangadoakeun teu damang deui. Itu sahabat. Kalau Bapak eta mau kumaha? Tetap sehat atau milih sakit deui? Pertanyaan yang membingungkan pokoknya buat kita. Ya kenapa? Ya karena kita memang punten banyak. Kita semua ini kita akui kita lebih cinta dunia, cinta makhluk ketimbang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kita akui gitu. Kenapa bisa kita akui seperti itu? Karena nanti ada ciri-cirinya. Dan kita mungkin ada salah satu ciri-ciri dari yang akan kita bahas nantinya gitu. Nah, jadi hal yang bisa menghalangi seseorang bersinar hatinya, bersih hatinya adalah dia beriktikad, dia menganggap bahwa makhluk itu indah, bahwa makhluk itu nikmat, bahwa makhluk itu cantik, yang artinya selain Allah itu indah, cantik dan nikmat gitu. Kalau sudah seperti itu maka akan tertanam hubud dunia. Kalau sudah ubud dunia, nanti dia tidak akan lagi berpikiran tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang usaha udah tahu usaha nate haram tapi kekeh dilakonan, sababiahnya apa Pak? Ada kan Pak orang yang usaha, dia udah tahu usaha nate riba, udah tahu riba. Lu cek Allah Subhanahu Wa Ta'ala mah riba mah beak jeung akar-akarna. Geus nyaho riba tapi tetap dikereuyeuh, sababiahna naon? Karena ingin mendapatkan dunia yang dunia itu sudah tertanam di dalam hatinya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik.
Begitu juga banyak orang yang lebih memprioritaskan dunia daripada akhiratnya. Sababiahnya naon? Sababiahna karena cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala sindir dalam Al-Qur'an. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunia. Ya sudah tahu akhiratnya alus wa abqa dan kekal, tapi tetap bal tu'thirunal hayatad dunia. Ada juga yang memilih dunia. Sababiahna tiada lain tiada bukan mereka memandang dunia itu indah. Saya ceritakan satu kisah apa? Ada dalam kitab Hilyatul Aulia. Sayyidina Umar bin Khattab, ini kan khalifah Islam kedua banyak. Itu lagi jalan sama santri ya, cara nama jeung sahabat ya. Yang sahabat lagi jalan. Di tengah jalan eureun pil mazbalah. Pil mazbalah itu tempat sampah lamun cara nama. Tempat sampah lamun nama beureunan di Cipeundeuy. Tengah-tengah Cipeundeuy, Cipeundeuy apa lah siapanya? Di Cipeundeuy pas tengah-tengahna leureun. Nepikakeun itu sahabat tuh merasa terganggu karena memang baunya yang menyengat, keadaannya yang kotor, ya pokoknya mah teu betah bae atas didinya. Sampai-sampai sahabat tuh bertanya, Umar, kenapa kok diem di sini? Ini bau menyengat pisan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tuh dauhnya, hadihid dunya allati kuntum tahrisunaha. Nah, inilah dunia yang kalian itu semangat untuk carinya. Gambaran dunia di pandangan Sayyidina Umar bin Khattab tuh seperti sampah itu. Nah, kira-kira pandangan kita terhadap dunia masih mengenakan mata atau sudah seperti Sayyidina Umar itu? Ya kan ini mah memang babnya kita pisan ini mah. Babnya kita pisan yang kita lihat bahwa dunia itu cantik, dunia itu indah, sehingga lambat laun hati kita itu cinta terhadap dunia. Kalau sudah cinta terhadap dunia, nggak ada lagi space, nggak ada lagi ruang untuk nur Allah bertengger di dalam hati kita. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kita akan menuju ke Allah, kok step pertamanya masih gagal. Ini step pertama, Pak. Step pertama untuk bisa mengenal Allah itu adalah membersihkan hati. Cara membersihkan hati itu mengeluarkan seluruh makhluk yang bertengger di dalam hati kita. Nah, yang ketiga, bagaimana hati bisa terhalang? Apa debu yang bisa menghalangi dan mengotori kaca atau cermin hati kita itu? Intiba'u wujudiha min haitsu syahwati, terhalangi dengan keinginan syahwat. Syahwat itu biasanya mengajak untuk mengambil yang enak-enaknya saja. Makanya kan Rasul itu pernah tahu gini, Pak, al jannatu huffat bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita benci. Sedangkan wan naru huffat bisyahawat. Sedangkan neraka itu bentengnya atau yang mengelilinginya adalah hal-hal yang mengenakkan, hal-hal yang sering membuat kita itu merasa nikmat ketika melakukannya. Ya gitu. Iya, coba kita bayangkan, Pak. Siapa sih yang nggak merasa ngewa, yang nggak merasa benci melakukan sholat malam 2 rakaat tunduhna jabatiris jaba hujan. Darah rawasan mah resep kene boboh, rawas kene boboh. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita benci. Apalagi, Pak? Siapa sih yang nggak benci? Siapa sih yang nggak merasa tertekan ketika lagi enak-enaknya bekerja, kemudian dapat jatah istirahat disuruh sholat Jumat? Siapa sih, Pak, yang nggak benci hal itu? Dan ngeunah nama ngopi bari niis laras itu. Iya mah di pewarang sholat Jumat. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin hati kita ini bersih, maka coba sekali-kali kita melawan syahwat kita. Dari mulai hal yang terkecil, mencoba untuk melawan nafsu dan syahwat. Keinginan, yang mana keinginan ini notabene-nya lebih kepada hal-hal yang negatif, Pak.
Sampai-sampai ulama itu, Pak, itu sampai riadoh melatih syahwat itu degi kaki, Pak. Kalau lagi jalan di tengah padang pasir, kemudian aya cai tiis jeung cai panas, itu hate hayangna nu mana, Pak? Nu tiis. Orang yang riadoh mengambilnya cai panas. Da syahwat mah teu beukieun eta. Terus tuh, Pak. Kemudian biasanya kalau kita makan kerlapar-laparnya, kira-kira makannya sementung atau setengah piring atau hanya sesendok saja, Pak? Wah, saboboko kadang-kadang saya orang. Kalau orang yang riadoh cukup ambil satu ini saja. Itu melatih syahwat dari hal yang terkecil. Riadohnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau syahwat, keinginan buruk sudah menguasai hati, apalagi nanti pilihannya itu antara maksiat dan taat ya banyak. Kalau hal yang tadi si makan itu masih dengan hal yang mubah itu mah. Apalagi nanti pilihannya itu maksiat atau tidak. Nah, kalau tidak dilatih dengan hal-hal yang terkecil, maka akan sulit juga kita untuk melatih syahwat kita. Makanya setahun itu kan kita dikasih waktu khusus untuk melatih syahwat dan nafsu, yaitu dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi dah seueur oge nu gagal, da puasana bari ngomongkeun batur, da puasana teh bari ambek-ambek kan geus nyaho fungsina puasa teh jeung supaya kita bisa ngontrol emosi. Keur puasana ambek-ambekan. Nah, kira-kira sudah terpahami atau tidak, Pak? 3 hal yang bisa menghilangkan nur, menjauhkan kita dari cahaya keimanan, keislaman, yang merupakan bekal pertama untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjutnya nanti yang syahwat ini kita akan lanjutkan di pasal yang selanjutnya ya, Pak. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwati. Bagaimana kita bisa berangkat ke Allah sedangkan kita masih terikat dengan syahwat. Nya moal nepi-nepi orang dibeungkeut ku syahwatna. Nah, itu yang untuk ketiga itu nanti insyaallah di pasal yang kedua. Nah, kemudian ada enggak ciri-ciri orang yang makhluk itu sudah tertanam di dalam hatinya sehingga nur Allah, nur iman, nur Islam, nur iman itu ada tapi rada redup. Atau bahkan kalau udah kosong pisan mah pan na Al-Baqarah ya Pak, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim. Nauzubillah itu banyak. Kalau sudah gelap pisan mah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim ya banyak ngeres ya Kang ya. Azabun azim. Kalau udah mati mah sampai pada akhirnya diberitakan oleh Allah summun bukmun umyun fahum layar jiun. Mata sudah tidak lagi berfungsi, telinga sudah tidak lagi berfungsi, ya hati sudah tidak lagi merasa, ya semuanya sudah hancur. Kalaulah perabot yang paling berharga di dalam diri kita ini sudah tertanam yang 3 hal tadi, Pak. Pertama, tertanam iktikat makhluk bisa beri madarat dan manfaat. Yang kedua, tertanam rasa cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sudah terkuasai oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Nah, cirinya yang terakhir Pak. Ciri-ciri orang yang hatinya itu tertanam dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, isaruhu min ghairi tawaqqufin. Selalu memprioritaskan makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya atuh anu gampangna kalau bertemu dengan atasan rapih henteu Pak urang mah. Nu tara minyak seungitan ge pan kadang-kadang minyak seungitan. Katingali kotor seutik na sapatu kajen meuli heula ka borma semir sapatu. Kabeh mengkilat hitam. Tampilan dohir itu seperfect mungkin supaya ternilai bagus di hadapan pimpinan kita. Itu berbanding terbalik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang memprioritaskan makhluk daripada Allah, maka itu salah satu ciri makhluk itu sudah tertanam di dalam hati, sedangkan nur Allah sudah mulai meredup di dalam hatinya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Yang keduanya wal mailu ilaihi walau ma'at ta'alluli, selalu condong untuk memprioritaskan makhluk
walau tahu di situ ada bahayanya. Selalu condong terhadap makhluk walaupun di situ ada elat yang luar biasa besarnya. Ada orang yang berani mencuri walaupun tahu mencuri itu hukumnya haram, dapat dunia disiksa di dunia, siksa di akhirat, tetapi dia tetap untuk melakukan hal itu. Nah, itu salah satu ciri orang tersebut sudah mulai redup nur keimanan di dalam hatinya, sudah semakin tertanamlah rasa cintanya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dua apa? Memprioritaskan makhluk. Yang kedua, selalu condong terhadap makhluk walaupun ada bahayanya, walaupun ada dosanya, walaupun ada haramnya, tetapi tetap saja dijalani karena memang sudah terkalahkan akalnya oleh nafsu dan syahwatnya. Dan yang terakhir, wasuglun nafsi bil agrodi wal awarid. Apa artinya? Tersibukkannya diri kita, hati kita dengan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yuk coba kita muhasabah. Dari hati yang kita miliki ini, ingat ke Allah dengan ingat ke makhluk banyakan mana? Kalau sudah banyak keneh ingat ke makhluknya, itu tanda-tanda nur keimanan itu mulai redup. Jangan sampai itu nur keimanan itu sampai menghilang dari hati. Kalau sudah menghilang, summum bukmun yung pahum layar jiun, nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Mumpung can kandal debu yang ada di dalam hati kita, maka apa tugas kita selain menghilangkan makhluk tadi? Maka di dalam syarahnya disebutkan pala budalahu minat taubati wa kasrati zikri. Satu, banyak baca istighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak punya mobil, mobilnya jangan disimpan di hati. Kalau Bapak punya pekerjaan, pekerjaannya jangan simpen di hati. Bapak punya istri, istrinya pun jangan simpen di hati. Cukuplah hati mah ruang untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya harta, harta hanya di tangan saja. Bapak punya mobil, punya kendaraan, punya dunia, semuanya hanya di tangan saja. Kalaulah kaya itu, dunia itu tidak diperbolehkan, maka Kanjeng Nabi Sulaiman sudah tentu bakal calon ahli neraka. Tapi pada buktinya mah Kanjeng Nabi Sulaiman nisbut dunia, Pak. Setengah dunia itu milik Kanjeng Nabi Sulaiman, setengah dunia. Bapak kantos ngitung tuh berapa meter dunia itu seluruhannya. Tacannya setengahnya itu milik Kanjeng Nabi Sulaiman. Setengahnya, bayangkan, Pak. Kalaulah memang dunia itu, kalau orang yang memiliki dunia itu pasti neraka, pasti Kanjeng Nabi Sulaiman tuh dedengkotnya neraka. Tapi pada buktinya Kanjeng Nabi Sulaiman itu adalah makhluk terpilih kekasih Allah, bakal calon penghuni surga. Padahal dunianya serba ada. Orang dunia tepati loba tapi kehalang. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Manginten sakitu banyak. Mangga Pak, pilih aya pertarasan untuk melengkapkan mangga. Cek apa yang banyak? Nah, sekarang disimpulkan saja. Nah, pasal yang pertama ini menjelaskan bahwa hati kita akan bersinar, hati kita akan bercahaya kalau makhluk-makhluk itu udah kita buang di dalam hati. Jangan sampai syahwat, makhluk, dunia bertengger di dalam hati sehingga hal itu bisa menghalangi nur keimanan, nur keislaman, bahkan nurullah ada di dalam hati kita. Sehingga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita membersihkan hati, langkah kita menyilaukan hati kita, memberikan cahaya ke dalam hati kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu dipermudah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang membacanya, umumnya untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.